Ada yang bilang dari Mesir, tapi ada yang bilang dari Eropa, khususnya Italia. Kalau nama tarotnya sendiri sih dari Italia. Tapi kalau aslinya pertama-tama banget, ada yang bilang dari Mesir abad ke-12. Tapi ketika masuk ke Indonesia, mungkin baru satu abad terakhir ini ya. Pertanyaan berikutnya Mbak Victoria, nomor 9. Ini di luar topik. Oke. Saya kan follow IG Mbak Victoria. Ya. Terus aku lihat bisa dance gitu kan. Sejak kapan? Terus itu kursus kah atau ada waktu sekolah dahulu ada ikut apa gitu Mbak Victoria? Saya minta tanyanya, jawabnya. Jadi aku tergabung di komunitas dansa namanya Indo Swing Official. Jadi @Indo Swing Official. Ada websitenya itu ya? Instagram, ada Facebook, ada Facebook, Facebook dan Instagram aja. Okay. Jadi itu di Indo Swing ini kita komunitas belajar bersama. Jadi yang udah bisa ngajarin yang belum bisa. Awalnya siapapun yang belum bisa pun boleh datang gabung ikut langsung di hari itu juga udah pasti bisa, ya basic lah minimal. Jadi aku ikutan dari akhir 2018, nice. jadi sekitar udah setahun lebih lah, gitu ya. setahun 2 bulan 3 bulan. Iya. Jadi itu komunitasnya dari dan untuk kita semua, karena di Indonesia untuk swing dance, jadi ini nama dance-nya swing. Swing, hal yang baru ya? Swing itu sebenarnya dari tahun 1920-an. Okay. Dia adalah cikal bakalnya yang blues, film La La Land, itu semua kan film di tahun 40. Tapi cikal bakalnya adalah jazz ini, swing turunannya dari jazz. Jadi swing ini nanti berkembangnya ada gerakannya Lindy Hop, Jitterbug, Charleston. Jadi ada beberapa turunan, tapi keseluruhannya kita bilangnya swing. Nah, swing ini dari aku lupa Eropa atau Amerika. Sekitar tahun segitu yang berdansa ini adalah orang-orang yang tidak bisa masuk ke ballroom dance atau tidak suka ke Latin seperti salsa atau tango, itu kan Latin. Yang nggak bisa itu adalah kalangan orang-orang berkulit hitam. Dan mereka supaya bisa ikut dansa juga, tapi nggak boleh di dalam ballroom, tapi nggak bisa ke Latin juga, mereka akhirnya menciptakan yang si swing ini. Jadi dance-nya tidak bisa dibilang nggak ikut aturan, benar-benar mengekspresikan diri dan sangat santai. Dan untuk yang nggak suka pegangan, nggak suka kontak fisik, ini sangat minimum dibanding ballroom atau dibanding salsa atau Latin. Kalau Latin kan sangat banyak kontak fisik, kalau di sini lumayan minimum. Gitu. Kira-kira teman-teman ada yang menarik, ada yang mau ikutan kelas dansanya ini, nanti akan ditulis di kolom komen, ada di deskripsi. Tadi apa Mbak Victoria? IG Indo Swing Official. Nanti kita tempelkan di deskripsinya. Nanti bisa klik linknya di sana kalau teman-teman yang ingin belajar, sehingga ini hal baru nih. Ternyata ada ya, gitu kan. Swing ini aku udah pernah dengar ya. Nice, nanti aku pasang di deskripsi. Siapa tahu ketemu Mbak Victoria nanti di sana. Tapi nggak bawa kartu, kalau lagi dansa aja, nggak bawa kartu. Ya, menarik juga hal-hal baru. Pertanyaan berikutnya Mbak Victoria, ini pertanyaan terakhir teman-teman, pertanyaan nomor 10. Untuk mengenai tahun 2020 ini, bagaimana hal-hal baik di Indonesia secara general sampai akhir tahun? Mungkin bisa dilihat dari kartu tarotnya ataukah dari
sisi mana bisa diperlihatkan Mbak Victoria? Atau Kita buka kartu? boleh saja Oke. dari Mbak Victoria. Kita buka ya. Iya. Yang penasaran yang tahun 2020 kayak apa nih Indonesia gitu ya, secara general. Kartunya yang keluar adalah Sangkan Paran. Sangkan Paran kalau di Rider White-nya namanya Judgment. Itu artinya adalah aku bakal di ini nih. Artinya adalah kayak karma Oke. atau bayar karma. Oke, Jadi mungkin apapun yang ada di 2020 ini adalah saatnya kita mempertanggungjawabkan apapun yang pernah kita lakukan di hari kemarin. Mungkin di tahun-tahun kemarin udah bekerja keras, mungkin tahun ini saatnya mengambil keuntungan atau apa ya, memetik hasil. Memetik hasilnya ya. Tapi kalau yang kemarin-kemarin perbuatannya juga kurang menyenangkan atau merugikan orang, mungkin tahun ini juga akan jadi membayar. Jadi ini adalah konsekuensi aja. Jadi sepertinya 2020 adalah tahun konsekuensi. Oh gitu ya. Ini tahun 2020 ini bukan berarti negatif thinking ya, karma tuh jadi kita harus positive thinking. Makanya kita kalau misalkan seandainya kata 2020 ini kurang dibanding yang tahun sebelumnya 2019, kita tingkatin lagi 2020 ini untuk 2021. Kalau misalkan kita kurang sedekah, kita tambah lagi sedekahnya, bisa ningkatin nanti di tahun 2021 sedekah kita atau infakkah atau berkurbankah, itu kalau dari sisi saya. Mungkin kalau dari yang lainnya mungkin charity atau hal-hal yang lain, nanti kemungkinan di 2021 akan lebih baik. Itu semua sih dari diri kita sendiri, makanya kita lebih sugesti untuk positif lah hal-hal itu. Jadi jangan sampai karma nih, oh wow bakal ini nih, wah kacau nih ya, enggak juga gitu. Dari diri kita juga ya Mbak Victoria, kira-kira gitu ya. Betul banget. Oke, nice. Kira-kira ada tambahan lagi Mbak Victoria untuk kalau poin pertanyaan nomor 10 ini, atau ada mau dikocok lagi atau buka gimana? kartu lagi. Kira-kira apa gitu? Nah, apanya nih? Entah, kalau aku mungkin teman-teman kalau ada yang ingin ditanya, tulis di kolom komentar, nanti kita bikin sesi selanjutnya, bikin menarik gimana. Ini juga kartu berikutnya adalah The Wheel of Fortune, roda dama. Roda dama. Artinya apa yang ada di atas akan turun ke bawah, apa yang ada di belakang akan ke depan. Tapi juga sebaliknya, yang di depan akan ke belakang, yang di atas atas ke bawah, bawah di atas. Jadi roda kehidupan, cakra manggilingan. Jadi kita harus selalu eling dan waspada bahwa kehidupan itu selalu bergulir. Ketika kita di atas jangan jumawa, ketika di bawah juga jangan depresi. Jadi semua adalah proses kehidupan di mana kita hanya menjalani aja sebagai manusia. Jadi jangan terlalu baper, karena kalau baper itu kita akan susah naiknya lagi. Tapi kalau di atas juga jangan jumawa, karena kalau kita jumawa juga ke bawahnya nanti sakit. Jadi chill aja, biasa aja gitu. Jadi roda dama. Roda dama. Jadi kalau menurut aku sih ya Mbak Victoria, roda dama tuh kadang-kala kita kalau misalkan posisi di bawah, kita selalu berdoa nih. Kita introspeksi hal apa yang bisa kita naik kita, entah itu pokoknya berdoa, terus tetap berusaha, sehingga kalaupun sudah di posisi di atas ataupun di depan, kita harus selalu bersyukur apa yang udah kita alami gitu. Oh ternyata aku udah usaha yang lalu gini. Tapi ya gitu, bener sih Mbak Victoria, chill aja. Kita harus tetap nanti suatu saat pun di bawah ya Mbak Victoria ya. Itu udah pasti, manusia itu pasti lewatin atas dan lewatin bawah. Jadi nggak usah bangga kalau di atas, ya udah disyukuri aja udah bisa sampai atas. Kalau di bawah pun juga disyukuri aja, oh bisa sampai bawah, karena itu akan menjadi modal kita untuk naik lagi ke atas. Nice, aku sih suka. Gimana teman-teman, kalau ini ramalannya ini kartu tarot nih sebenarnya sih ya kita untuk
introspeksi ya, terus ke depannya. Terus nanti kalau misalnya ada teman-teman ingin oh aku pengen ini nih, tulis ya di kolom komentar. Nanti kita adakan lagi sesi selanjutnya Q&A dengan Mbak Victoria. Aku sih nice ya, semangat gitu ya. Jadi ini tahun 2020 nih, ini awal tahun. Jadi kedepannya nih, wah kira-kira kita harus seperti ini, gini ini nih. Kira-kira cukup sekian teman-teman pertanyaan Q&A kita kali ini. Terima kasih Mbak Victoria atas iya sama-sama atas perhatian dan waktunya untuk kolaborasinya. Mohon maaf teman-teman jika ada salah kata dan salah paham, karena saya manusia biasa, yang pasti ada salah, dan saya senang bisa berkolaborasi dengan Mbak Victoria. Untuk teman-teman, kartu tarot bukanlah untuk keputusan, tapi keputusan itu adalah di diri sendiri dan berdoa. Nah, jangan lupa isi kolom komentar jika ada pertanyaan atau ingin memberikan saran. Share video ini ke teman-teman, subscribe channel Ahmad Arif Perdana, subscribe juga channel Mbak Victoria, dan media sosialnya di mana Mbak Victoria? @ratu_victoria sama @indotarot. Oke, @indotarot. Kalau IG-nya? IG-nya itu Ratu @ratu_victoria Victoria. dan @indotarot. Kalau di YouTube-nya Victoria Tunggono-Ratu. Oke, nice. Nanti kita cantumin di sana. Terus kira-kira kegiatan yang terdekat ini ada apa ya Mbak Victoria? Yang Ada aku resolusi bisa ya, mau apa ya? ngajak teman-teman Ya. supaya bisa baca kartu yang seperti ini. Yuk kita kalau mau ikutan workshop. Aku mau bikin workshop kartu tarot, belajar spiritual lewat tarot. Dan kemungkinan sih akhir Maret. Kalau enggak nanti coba diikutin aja @indotarot. Belum fix tanggalnya. Ya. Jadi follow aja @indotarot, nanti ada di situ. Itu kelas tarotnya ya? Kelas tarot. Oke. Kira-kira sekian teman-teman. Q&A kita kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menonton. See you. Bye.